Tanah Sunda sebagai salah satu wilayah yang menerima pengaruh Hindu-Buddha paling awal di Nusantara. Namun yang paling mengejutkan, wilayah ini memiliki sedikit sekali peninggalan candi dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan besar mengenai peradaban Sunda kuno. Apakah kita tertinggal? Atau ada alasan lain yang belum terungkap? Mengapa jumlah candi di Jawa Barat relatif sedikit jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur? Pertanyaan ini sering muncul ketika kita membandingkan peninggalan arkeologi di ketiga wilayah tersebut. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi budaya, cara hidup masyarakat maupun kondisi alam Jawa Barat itu sendiri yang menjadi penyebab minimnya jumlah candi di Tatar Sunda. Namun sebelum dilanjut, yuk subscribe dahulu ke channel ini kalau kamu ingin melestarikan dan tahu lebih banyak mengenai budaya dan sejarah Sunda. Pertama, masyarakat Sunda di masa lalu banyak dipengaruhi tradisi Sunda Wiwitan, yaitu sebuah kepercayaan asli yang menekankan keselarasan dengan alam. Meskipun berada dalam lingkungan Hindu dan Buddha sejak runtuhnya Tarumanagara, namun masyarakat Sunda kuno sudah memiliki coraknya sendiri, yaitu agama Jati Sunda. Naskah Carita Parahyangan mendeskripsikan adanya kaum pendeta Sunda, penganut agama asli Sunda. Mereka juga disebut mempunyai tempat suci yang disebut Kabuyutan. Naskah itu juga menceritakan mengenai kepercayaan umum Raja-Raja Sunda Galuh adalah Sewabakti Ring Batara Upati dan berorientasi kepada kepercayaan asli Sunda. Selain naskah kuno, keberadaan agama asli Sunda di masa lampau juga ditegaskan dalam tradisi lisan Pantun Bogor versi Aki Buyut Baju Rambeng, episode Curug Sipada Weruh. Dalam pantun tersebut diberitakan, dalam pandangan Sunda Wiwitan, gunung, sungai, dan hutan dianggap sebagai tempat suci yang sudah memiliki roh leluhur atau karuhun. Karena itu, tempat ibadah tidak selalu diwujudkan dalam bentuk bangunan batu yang permanen seperti candi, melainkan berupa punden berundak, menhir, atau situs alami seperti mata air, batu besar, dan bukit. Tradisi ini membuat warisan arsitektur religius di Jawa Barat lebih bersifat sederhana dan menyatu dengan lingkungan. Faktor kedua, struktur bangunan candi yang tidak tahan lama. Banyaknya candi di Jawa Barat yang ditemukan dalam bentuk tidak utuh umumnya disebabkan oleh penggunaan material yang tidak mampu bertahan lama. Candi yang ada di situs Batu Jaya misalnya, menggunakan bahan yang tidak terbuat dari batu andesit seperti candi di Jawa Tengah, melainkan terbuat dari batu bata yang berisi sekam padi. Selain itu, banyak situs candi yang sudah terpendam di bawah tanah, sehingga hanya menunjukkan sisa bangunannya saja yang hanya berupa gundukan atau sisa kaki bangunannya saja. Candi Cangkuang adalah satu contoh bangunan candi yang sudah mengalami rekonstruksi di tahun 1974 dan 1976. Besar kemungkinan juga sedikitnya jumlah candi di Jawa Barat disebabkan oleh banyak bangunan candi yang sudah hancur dan tertimbun tanah, sehingga lokasinya sudah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau ladang pertanian. Hal itu antara lain disebabkan oleh konstruksi candi yang sebagian besar menggunakan bahan kayu yang mudah rusak ditelan zaman. Masyarakat Sunda kuno sejatinya telah mengenal teknologi menyusun balok-balok batu atau bata menjadi bangunan seperti di Candi Cangkuang, Candi Pananjung, dan Candi Bojong Menje. Keahlian tersebut dibuktikan di Kompleks Situs Batu Jaya, Karawang Utara, tempat ditemukannya banyak bangunan bata dalam jumlah besar. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak dilanjutkan untuk membangun candi batu yang tentunya lebih kokoh dan kuat, seperti yang banyak ditemukan di Jawa Tengah. Alih-alih, mereka justru mendirikan bangunan suci sederhana yang disebut punden berundak.
Di Jawa kuno, masyarakatnya mendirikan candi sebagai tempat pemujaan dewa-dewa Hindu ataupun Buddha. Tetapi di Tatar Sunda, masyarakatnya tidak melakukan pemujaan tersebut, meskipun mereka mengenalnya. Masyarakat Sunda kuno penganut ajaran Jati Niskala, sebagai bentuk keyakinan terhadap alam dan kekuatan gaib di dalamnya yang dianggap sebagai entitas paling menenteramkan. Jati Niskala adalah bagian dari kebudayaan dan etika Sunda Wiwitan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam serta kejadian seperti moksa, yaitu kematian yang menenteramkan. Dengan adanya pemikiran tersebut, mereka tidak begitu memerlukan candi, sebab candi merupakan sarana ritual pemujaan dewa, bukan bangunan suci yang dikhususkan sebagai pemujaan dalam ajaran Jati Sunda. Naskah Sewaka Dharma, salah satu dari 10 naskah Ciburui, menjelaskan bahwa tujuan akhir jiwa yang telah meninggal bukanlah bersatu dengan dewa-dewa, maupun berada di dalam hyang, tetapi menyatu dengan Jati Niskala dan tidak akan mengulangi kehidupan. Masyarakat Sunda kuno juga tidak mengenal bagian-bagian dari candi, seperti kaki atau adistana, tubuh atau stamba, dan atap atau prastara yang semuanya dibuat dengan bahan yang sama. Oleh karena itulah akan sulit sekali mencari peninggalan berupa candi di Tatar Sunda, sebagaimana yang umum dikenal dalam kebudayaan Jawa kuno. Tidak banyaknya candi-candi di Jawa Barat bukan juga karena alasan sosial ekonomi yang didasarkan pada kehidupan masyarakat Sunda kuno sebagai peladang di pertanian huma, melainkan atas dasar religi semata. Masyarakat Sunda kuno tidak mendirikan candi karena kepercayaan yang dianut tidak membutuhkannya. Ajaran dalam Sunda Buhun lebih mementingkan hakikat dan tujuan akhir, bukan kepada sarana yang dibangun secara rinci. Adapun bangunan yang sesuai konsep ajaran Sunda kuno tersebut berbentuk punden berundak. Terdiri dari susunan batu alami yang dikenal sebagai undakan balai dengan beberapa teras, seperti teras tunggal, 3 teras, 7 hingga yang paling besar berjumlah 13 teras seperti yang ditemukan di Sasaka Domas Kanekes, dan punden berundak pasir lulumpang di Kabupaten Garut. Sedangkan bangunan suci Ki Harahyang yang dipuja masyarakat Pakuan Pajajaran hanya memiliki 3 teras dengan 7 batu besar. Ki Harahyang atau Balai Pamunjungan Mandala Parakan Jati saat ini diperkirakan lokasinya di Kampung Budaya Sindang Barang, Kabupaten Bogor. Sejatinya, masyarakat Sunda kuno memiliki kesempatan untuk mendirikan candi-candi seperti di era Majapahit. Namun ternyata kalangan rohaniawan dan masyarakatnya tidak membangunnya karena memang tidak dibutuhkan. Kalaupun harus mendirikan bangunan sebagai tempat pemujaan dan beribadah, maka mereka akan mendirikannya hanya sebagai sarana peribadatan semata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.